Oh. Stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM. Mesranya musik, informasi. Ya. Baik di 102,8 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya mungkin Bang Ude belum dipasang. Maksud saya itu. Ya, sore hari ini kita menyapa Insan Mesra kembali di 102,8 FM untuk di obrolan sore Ramadan. Hadir Bang Ude dan ada saya yang akan menemani Insan Mesra semua. Kebetulan yang satu lagi berhalangan, katanya lagi sakit. Iya. Kau mana Wita Husna. kita doakan. Kalau Bang Mamang kayaknya sakit, bengkak kakinya. Informasi terakhir yang kita dapatkan seperti itu. Ya, amin. Ya, Insan Mesra untuk hari ini kita akan berbicara terkait dengan toleransi, mempererat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nanti kita bahas, dan selain itu Anda juga boleh bergabung. Ada layanan telepon di 085395350907 yang Anda bisa gunakan. Di kolom komentar juga Anda bisa bertanya melalui Facebook Mes Radio Parepare, dan juga di WhatsApp di 085395350907. Juga nanti selama perbincangan ini, obrolan ini Anda bisa gunakan untuk berinteraksi. Namun sebelum kita masuk di program pembahasan terkait tema dan lainnya, kita akan mendengarkan dulu pengajian bersama Ananda Sikri. Ayo, silakan Sikri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala zahriha min dabbati walakin yuhirruhum illa ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basir. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizur rahim, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ilal azqari fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma khalfahum Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul aliyyil azim. Oke, terima kasih Sikri untuk bacaannya untuk sore hari ini. Wah, masih lekan, makanya kuno baca sih di surat. Ali nama lo waktu. Baca ya sih. 23 ayat. Ya. Oke, Insan Mesra untuk nanti
sekarang ini kita akan berbicara dengan terkait dengan toleransi dan toleransi beragama ya. Untuk sebelumnya kita akan mengulas dulu apa fadilah untuk malam yang ke 15 ya. 15 Iya. ya, Wah, karena hari ini nih. kita akan sampai di hari yang ke-14. Iya. Alhamdulillah. Silakan Bang Ude. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Makin nama kelilingan. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Insya mesra di mana saja berada, kita berada pada malam yang ke-15 di bulan suci Ramadan. Iya. Ini artinya kita sudah berada pada malam pertengahan ya. Iya. Dari 15 terakhir, insya Allah mudah-mudahan tuntas semua ibadah kita. Kemudian pada malam ke-15 insya Allah kita akan berbicara dari seluruh wilayah kota Parepare, yakni tema toleransi beragama perekat NKRI. Iya. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian fadilahnya sebentar malam, siapa yang beribadah karena landasan iman dan takwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya suatu anugerah, yakni semua malaikat baik pemikul aras maupun al-kursi itu mendoakannya. Jadi ini yang lebih hebat lagi. Jadi makin merujuk ke akhir-akhir Ramadan itu makin tinggi nilai pahalanya di sisi Allah, karena memang hampir satu persatu jamaah berguguran ya. Banyak sibuk dengan hal-hal duniawi, ada yang mungkin yang kurang sehat lah. Nah, semua itu makin merujuk bulan Ramadan itu mau habis, makin tinggi nilai ibadah dan nilai pahala yang Allah siapkan, terutama pada fadilah-fadilah pada malam Ramadan. Kalau kemarin itu semua malaikat bersaksi dengan ibadah kita, sekarang malaikat yang pemikul aras, supaya pemikul aras itu adalah singgasananya Allah ya. Singgasananya Allah. Maksudnya kalau ini bisa diibaratkan dengan ajudan dalam pemerintahan wali kota, itu yang paling dekat itu wali kota kan ajudan. Ajudan paling dekat. Kalau ini yang mendoakan kita, kira-kira apa tidak ditolak doanya oleh Allah? Itulah maksud saya. Kalau ajudan saya yang berbisik kepada wali kota, saya kira cepat sampai. Begini juga halnya dengan malaikat yang pemikul aras atau pemikul kursinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi singgasananya Allah. Masyaallah. Jadi insya mesra, maka giatlah tetap beribadah, tetap semangat. Semoga Allah tetap melimpahkan kita kekuatan dan kesehatan untuk senantiasa bermunajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu insan mesra untuk faedah untuk malam hari ini, dan selama dialog ini berlangsung sekali lagi Anda bisa bergabung melalui saluran-saluran komunikasi kita, pakai itu di Facebook, WhatsApp atau juga telepon. Nah, kalau kita berbicara terkait toleransi ini, biasanya hangat ini Bang Ude kalau ada perayaan hari keagamaan. Ya, baik Islam, Kristen dan lain-lainnya. Bagaimana sebenarnya toleransi itu? Ya, toleransi itu kalau kita merujuk pertama dulu yang dari Al-Quran, dari sejarahnya itu ketika orang-orang kafir itu mengajak Nabi untuk beribadah sama-sama. Ya Rasulullah, kalau kau menyebarkan agamamu, kami juga bertahan dengan agama nenek moyang kami, maka begini saja, kita tawar-menawar. Kau seminggu beribadah kepada aku, dan kau juga, saya akan beribadah juga kepadamu selama seminggu, misalnya gitu. Maka turunlah ayat Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budun wala antum ma'buduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Jadi tidak akan menyembah, saya tidak akan pernah menyembah a'budu ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Begitu juga apa yang kamu sembah, kau tidak akan pernah menyembah apa yang saya sembah. Walakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, ini sudah kalimat penegasan seperti ini adalah kalimat memang tidak bisa mencampur adukkan antara keyakinan seseorang dengan keyakinan kita. Maka yang dimaksud dalam toleransi di sini adalah ya kerjasama secara individu, tapi tidak kerjasama dalam bentuk akidah. Makanya kita toleransi yang paling tinggi adalah saling menghargai dan menghormati. Itu pasal 29 ayat 2. Kebebasan menjalankan agama menurut keyakinan masing-masing. Jadi ya kalau misalnya mereka perayaan hari Nyepi, ya silakan hari Nyepi. Tapi tidak bisa juga dilarang ketika dia ada penganut agama lain
Lalu tiba-tiba misalnya dia bukan Hindu, tiba-tiba merokok. Karena nyepi itu tidak boleh ada cahaya. Pokoknya gelap saya semua dalam 1 hari 1 malam itu. Iya. Itu nyepi. Itu yang dimaksud. Tetapi hargailah mereka orang yang melakukan nyepi. Artinya menghormati. Kalau kita bagi umat Islam melaksanakan puasa, orang-orang di luar Islam ya hargai kami untuk tidak makan di depan umum. Iya. Gitu. Begitu juga umat Islam, hargai. Jangan menyalakan api di depan umum, meskipun ya kalian misalnya tidak merayakan seperti itu, tapi bagian daripada perayaan itu adalah penghormatan yang luar biasa. Itu kerjasama seperti itu. Iya. Jadi jangan juga dimaknai toleransi itu kebablasan sampai kita harus masuk di tempat ibadah orang lain melakukan azan, karena tidak ada itu juga. Iya, artinya hargailah, jangan menginjak-injak. Yang paling tinggi penghargaan itu, penghormatan itu, toleransi. Jangan mengejek Tuhan mereka, karena mereka juga akan mengejek Tuhanmu. Tidak usah kau ejek keyakinan mereka, karena mereka juga akan mengejek keyakinanmu. Nah, itu maksudnya. Ya. Oke. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Umar. Umar ini di batas utara Kota Parepare, Pak Ustaz. Iya, silakan. Ya. Lembah. Ini laulang. Ini lembah apa? Laulang. Jadi kalau kita berbicara toleransi khususnya Kota Parepare ini Pak Ustaz. Iya. Luar biasa kita ini Kota Parepare. Betul. Karena kita ini sudah luar biasa banyaknya agama yang ada di kota kita ini dan percayaan ya. Kita lihat dari dulu luar biasa kerjasamanya dan boleh dikata Kota Parepare ya dulu sangat terkenal dengan toleransinya Pak Ustaz. Iya. Ada satu contoh Pak Ustaz. Iya. Tapi sebelum saya masuk ke contoh ini, mengapa saya katakan dulu Pak Ustaz? Iya. Toleransinya luar biasa Parepare karena begini. Ada kasus kejadian baru-baru kita tahu bersama dan sekitar di Kota Parepare. Iya. Kecamatan Soreang Pak Ustaz. Oh iya, oke. Pendirian apa itu sekolah Gamaliel ya? Iya, Gamaliel ya. Kalau nggak salah ini kan Kristen Gamaliel. Iya. Ini kan sangat ditolak beberapa oknum organisasi dan sebagainya. Ada kelompok masyarakat yang menolak. Iya, ada kelompok ya. Ya, yang hebatnya ini malah RW-nya yang di situ Pak Ustaz. Masih sampai ada di depan rumahnya sekarang itu ada Pak RW-nya. Kami menolak pembangunan ini. Ya, karena rumahnya Pak RW-nya itu Pak Ustaz dekatnya jalanan masuk ke lokasi yang akan dibangun itu. Iya. Nah, tentunya saya sendiri bertanya, saya bilang, kok Parepare ini sangat, bukan, saya ini orang Muslim juga Pak Ustaz, bukan bahwa sangat mendorong itu, tetapi toleransi yang saya mau perjelas di sini Pak Ustaz. Iya. Apa namanya, dulu Parepare terkenal sekali toleransinya, tapi karena adanya kasus ini orang sudah memunculkan bahasa-bahasa kok Parepare ini tadinya ini kota toleransi kayaknya sudah mengarah ke intoleransi dengan adanya hal ini Pak Ustaz. Iya. Adanya intoleransi terkait dengan ini. Ada cerita saya Pak Ustaz, karena begini, mungkin orang takut bahwa dengan adanya ini akan membuat suatu pengaruh besar sehingga kaum muslim yang lebih banyak akan dengan sendirinya nantinya akan dipengaruhi ya. Mungkin seperti itu pemahamannya orang. Ketakutannya itu. Tapi ada sejarah yang saya mau ceritakan sedikit Pak Ustaz. Saya ini lahir di Laulang Pak Ustaz. Iya. Tahun 72. Ya. Besar di Laulang sampai sekarang Pak Ustaz. Sebelum saya lahir, ada namanya Yayasan Santosa Ibu, dalam hal ini Rumah Sakit Fatima. Iya. Masih tahun 50-an, masih zaman pastor Belanda pada waktu itu, pastornya Katolik itu Pak Ustaz. Iya. Dia sudah memberikan pembinaan dan pendampingan medis dan pendampingan penguatan sumber daya manusia di daerah ini.
Selama inilah orang Pak Ustaz ya. Iya, betul. Sampai tahun 2000-an Pak Ustaz. Dulu memang ada masyarakat non-muslim di situ, tapi tidak cukup 10% karena memang dia, karena laulan itu Pak Ustaz, mohon maaf agak panjang ini Pak. Iya. Di laulan dulu itu kan macam-macam asalnya orang. Ada dari Ambon yang datang di laulan berobat, ada dari Toraja, ada dari Sulbar, Mamasa. Dia kumpul suatu wilayah itu namanya laulan karena di situ penampungan dulu Pak Ustaz, karena tidak ada tempat berobat kusta dulu. Iya, betul. Tapi tetap ada memang pembinanya khusus, tetapi mayoritas Muslim pada waktu itu. Dan sampai sekarang itu Pak Ustaz, kalau kita mau pikir, mestinya itu Katolik lah yang berkembang di daerah ini, tetapi boleh dikata sekarang ini saya 100% adalah Muslim Pak Ustaz. Iya. Yang tadinya ini sangat tidak cukup 10%, akhirnya juga hilang, malah anak-anaknya itu masih Muslim semua itu, yang orang-orang dari Ambon tadi ini, yang dari Toraja ini, yang dari Mamasa ini. Iya. Nah, saya sendiri Pak Ustaz mengalami yang namanya betapa bagusnya pemahaman toleransi pada waktu dulu itu, sehingga saya sendiri agak kritis ini mengatakan betul-betul kita ini jangan-jangan betul-betul kita ini pari-pari intoleransi. Saya cuma tidak bisa ngomong apa-apa di dalam dalam forum-forum ini, tetapi saya sudah beberapa kali angkat di obras terkait dengan hal ini Pak Ustaz. Iya. Bahwa betul. Ada pengalaman kami, Pak Janggo pernah dengar ya, saya angkat ini terkait dengan persoalan toleransi yang ada di kota kita ini. Iya, betul. Ya, sehingga kira-kira bagaimana ini Pak Ustaz? Jangan-jangan para ini yang dikenal kota toleransi, akhirnya intoleransi dengan keberadaannya ini persoalan. Iya. Saya kira mungkin bisa diberikan tanggapan ini. Kecuali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Umar, memang terima kasih. Ya, memang itu Bang Dimas, insan mesra, bahwa toleransi itu yang intinya memang kita harus saling menghargai, saling menghormati antara penganut satu dengan penganut agama yang lain. Artinya bahwa tetap kita mengikut koridor undang-undang dengan ketentuan pemerintah setempat. Kalau misalnya agama lain sudah ada izin dari Pemda, tentu kita dari ormas, dari beberapa komponen masyarakat, kalaupun ingin membantah bukan secara frontal ya, bukan harus di jalan, tetapi itu melalui mediasi. Kalaupun ada yang tidak setuju, alangkah indahnya ketika kita berdialog dengan pemerintah setempat, kemudian mencari jalan keluar. Karena memang dalam undang-undang juga memang sesungguhnya dilarang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Tapi ini kan bukan. Ya, ini pendirian pendidikan. Kita lihat bagaimana Rasulullah memberi contoh toleransi yang sangat mapan. Ya. Rasulullah ketika diusir oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah, Nabi bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Sudah itu berangkat meninggalkan Gua Sur menuju ke Madinah, Yasrib waktu itu. Siapa penunjuk jalannya Nabi? Anak muda seorang Yahudi. Coba bayangkan itu. Ya. Yang kedua, ketika terjadi Fathul Makkah, terbukanya pintu Makkah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika terjadi pembukaan pintu Makkah, lalu seluruh penduduk Makkah mereka gentar dan takut karena pasukan Rasulullah masuk. Orang-orang kafir mengatakan kita akan dibantai habis ini oleh Muhammad dengan pengikutnya, dengan bala tentaranya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Begitu masuk dengan damai. Semua orang-orang yang tidak lagi memegang pedang dimaafkan oleh Nabi. Mereka berbeda agama, tapi mereka tidak langsung menindak dengan tegas. Tetapi karena ini adalah model dakwah, sampai-sampai Nabi berkata, bagi yang tidak angkat pedang kami maafkan, bagi yang angkat pedang berarti akan melawan kepada kami. Makanya Nabi mengatakan, jangan kau perangi orang-orang yang tidak angkat pedang. Maka Rasulullah juga berkata, siapa yang masuk ke Mekah atau ke Ka'bah, maka dia aman. Yang kedua, siapa yang lari masuk ke rumah Abu Sufyan, maka itu aman baginya. Itu Abu Sufyan musuhnya Nabi. Bahkan dialah yang paling getol mencari Nabi untuk membunuhnya. Tapi kenapa pada saat pembukaan pintu Mekah, Nabi berkata, siapa yang masuk di rumah Abu Sufyan dia aman. Itu Abu Sufyan merasa tersanjung.
Rasulullah sampai dia memotivasi saya, bahkan dia masuk ke rumah saya, dia aman. Akhirnya Abu Sufyan masuk Islam waktu itu, ya. Karena itu keluar biasaannya. Tapi bagaimana itu, Bang Ude? Salah satu alasan yang saya dengar dari kelompok itu adalah mereka mendirikan sekolah di pemukiman Muslim. Sedangkan kan kita tahu ada seperti misalnya di Takalau itu kan banyak nonis di situ. Kenapa bukan di situ? Itu alasan mereka. Iya, alasannya kan tidak ada tempat di sini. Sementara tanah yang sudah dibeli adalah yang di Sorea misalnya. Tapi kita harus lihat juga izinnya. Artinya pemerintah juga tidak serta-merta mengeluarkan izin tanpa ada yang namanya amdalnya misalnya. Kalau itu dikhawatirkan adalah dampak daripada pergaulan anak-anak kita, coba lihat kenapa yang dicontohkan tadi Pak Umar, kok 50 tahun yang lalu, tahun 72, pendampingan kesehatan diberikan itu rata-rata orang-orang Kristen semua. Tapi adakah anak-anak kita yang masuk Kristen? Tidak. Justru yang banyak anak-anak mereka masuk Islam. Kan seperti itu. Ya, itu kan contoh yang paling konkret saja harus kita lihat. Artinya ini masalah keyakinan. Kalau kau khawatir dengan itu, ya jagalah anak-anakmu, perbaiki keyakinannya. Di situ juga ada pondok tahfiz kok. Iya, dekat dari NU. Ada pondok tahfiz seperti itu. Di Makassar justru membaur dengan anak Kristen dengan orang-orang Muslim. Mereka kalau itu dikhawatirkan, kok kenapa tidak dicegah SMP Prater misalnya? Iya. Ya. Padahal masuk di tengah kota yang seperti ini. Pergaulannya luar biasa. Artinya dimanapun juga itu bisa terjadi kalau mereka mau. Tetapi ingat bahwa ada yang namanya kelompok jamaat. Jadi beda kita, umat Islam, kita itu kalau mendirikan masjid berarti memang di situ banyak umat Islam. Kalau di Persatuan Gereja Indonesia itu tidak. Mereka mendirikan gereja itu, ada mendirikan sekolah itu karena itu sistem jamaat. Misalnya kita di ujung ini ya. Iya. Masih di ujung. Jamaah ujung ternyata ada kelompoknya jamaah ujung yang ke Soreang. Di Soreang lah ada gerejanya. Maka semua jamaah yang dari ujung itu masuk di situ. Jadi bukan berada pada tempat yang tertentu. Contoh yang paling konkret, pesantren DDI Kabalangang itu ada di sampingnya itu gereja Pantekosta. Ada di situ. Lalu Buruta tidak juga mengatakan enggak, bubarkan ini enggak. Kenapa? Tetap harus saling menghormati, saling menghargai. Artinya wa makanan nasu ummatan wahidah. Kita itu manusia satu generasi dari Nabi Adam alaihissalam. Makanya kita di situ diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa li ta'arafu, untuk saling kenal mengenal. Persoalan akidah sudah jelas. Persoalan keyakinan sudah jelas. Lana amaluna walana amalukum. Ikuti apa yang kamu yakini benarnya. Tanpa kita harus mengganggu kepercayaan orang lain. Tanpa kita harus menghina dan merendahkan agama orang lain. Yang gitu. Ya, yang fatalnya di negara-negara di luar dari Indonesia kan, kita di sini alhamdulillah aman-aman saja. Yang ada riaknya itu hari adalah ketika mendirikan sekolah yang namanya Gamalail. Dan ini sampai kepada nasional ini, peristiwa ya. Saya beberapa baca dengan peristiwa itu kita di Parepare dikatakan intoleran. Intoleran, betul. Iya, padahal sudah digemborkan itu, apalagi dalam Kementerian Agama Republik Indonesia kita menganut 5 budaya kerja. Ada integritas, ada profesionalitas, ada inovasi, ada tanggung jawab, ada keteladanan. Loh, kalau kita mau begini, sementara kita yang mayoritas, kita tidak bisa menjadi teladan kepada orang lain. Kita tidak mampu menjadi teladan kepada bangsa lain. Kita tidak mampu menjadi teladan kepada penganut agama lain. Bahkan kasus ini mendegradasi Parepare sebagai kota cinta. Iya, menghilangkan itu. Artinya hilang itu citranya kota Parepare sebagai kota cinta Habibie Ainun kan. Mana nilai kecintaan? Sementara kami saja yang minoritas ingin mendirikan sekolah, lalu dihalang-halangi dan tidak seperti itu. Tapi pandangan lain juga dari kelompok masyarakat itu tetap ada. Bahkan ada seperti ini bahwa mereka takut terkontaminasi dengan budaya mereka, anak-anak mereka ketika mereka bermain misalnya. Dan itu bisa juga masuk dalam satu alasan. Tetapi semua ini harus kita kembalikan kepada pemerintah setempat, bahwa mana yang lebih baik, maka tidak ada salahnya urun rembuk dengan beberapa ormas. Bagaimana jalan keluarnya, insya Allah semua itu pasti bisa ditangani dengan baik. Oke, Pak Ustaz.
toleransi soal itu mungkin sangat diharapkan. Nah, Iya. pertanyaan saya, bagaimana kita masyarakat di situ, dan kekhawatiran itu kan Iya. tidak mungkin terhapus, pasti Enggak. tetap ada. Tetap ada. Membentengi generasi-generasi di situ agar mereka tidak terefek dengan Iya. paham mereka. Benteng generasi anak-anak kita kan sudah ada di masjid, sudah ada TKTPA. Iya, Ada di sampingnya di Serang itu ada tahfiznya di situ. iya, Hampir tiap malam, tiap hari kita melakukan ibadah di masjid. Itu kan bagian benteng daripada kita. Yang kemudian orang tuanya itu menjadi teladan kepada anak-anaknya. Kemudian silakan bergaul dengan siapa saja. Tetapi persoalan masalah keyakinan itu adalah hak prerogatif daripada orang tuanya. Nah, yang seperti itu kan sudah ada lingkungannya. Kok bisa kita terkomunikasi sementara kita yang mayoritas lingkungan kita? Kan begitu. Oke. Di negara-negara lain ya, malah di India selalu bertengkar Iya. antara Islam dengan Iya. dengan Hindu. Apa enggak kurban? Iya. Oke. Halo. Halo. Iya, Pak Aldi, silakan. Silakan. Silakan Pak Aldi. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi hujan deras di sini. Oh, hujan. Oh, Ya, Pak Mas itu Aldi. alhamdulillah. Tiap sore hujan. Rahmat itu Pak Aldi, rahmat itu Pak Aldi. Hujan membawa berkah. Di sini juga hujan tapi gerimis ya. Ya. Sektor Iya, iya. menjaga kesatuan Republik Indonesia, iya. ya. Iya, dengan toleransi ya. Kerukunan antara buat beragama. Kebetulan di dekat-dekat saya ini ada agama Katolik. Oh iya. Iya, bahkan di Lembang itu ada desa Supiran, desa Kare itu kepala desanya di situ orang Katolik kalau nggak salah ya, non Muslim. Dan Iya. di dekat-dekat saya ada juga pengurus gereja. Saya klop sekali dengan dia. Dan saya ke rumahnya kadang-kadang. Biasa juga kalau misalnya Natalan saya ke sana, ya biasa juga mengucapkan selamat hari Natal. Ya sebagian orang menduga-duga sama saya, jangan-jangan bagaimana? Iya, iya. Kan mereka misalnya kalau ada acara Natal misalnya, di situ mereka pesan buras Iya. sama gigosok ya, gigosok. Itu dihindari kecurigaan masyarakat, jangan sampai ada ini itunya. Iya. Dan saya sebagai teman dan persahabatan kami sudah lama. Iya, Dan iya. itu untuk tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kalau misalnya dia panggil masih di rumahnya, saya panggil, saya masuk, masuk ke dalam, Iya, iya. berbincang-bincang seperti biasa. Karena Iya. kalau misalnya ada acara hajatan di sini, mereka melaksanakan acara pernikahan, yang potong sapinya itu Pak Imamnya di sini. Iya, iya. Oh, gitu ya. Menjaga kerukunan antar umat beragama. Mantap juga Jadi- udah. Iya, iya, iya. Ya, jadi pertanyaannya apakah langkah-langkah yang saya lakukan dan kalau saya misalnya masuk di rumahnya, Kalau ada perayaan ya? misalnya, Iya, iya, iya. belum apa-apa kita tidak dicapai, jangan sampai kau masuk. Iya. Iya. Saya bilang, saya cuma menghargai Iya, iya. pengurus gerejanya di sini. Iya. Iya. Untuk Hubungan tidak yang menimbulkan berarti, ya. Saya kira itu saja. Iya. Selamat untuk Iya, waalaikumsalam. Jadi ginilah pemahaman masyarakat kita, seakan-akan selalu ada nilai-nilai kecurigaan kan Udah seperti curiga itu. mana? Padahal enggak seperti itu sebenarnya. Jadi kan gini, saya pernah bertetangga orang-orang non muslim itu orang Cina ya. Iya. Jadi ketika mereka Natalan, mereka panggil kita ke rumahnya. Dan ketika kita ke rumahnya, dia tahu sendiri kok. Mereka tidak menghidangkan makanan yang basah. Iya. Mereka menghidangkan makanan yang kering seperti biskuit dengan minuman kaleng. Iya. Jadi mereka tahu dan mereka menghargai kita. Dia tahu seperti itu. Artinya kita lah yang terlalu banyak curiga misalnya seperti Iya. ya. Jadi kan coba lihat di Parepare misalnya, alhamdulillah yang banyak berjualan adalah orang-orang non muslim, tapi yang masuk makan juga banyak orang-orang muslim. Kenapa? Karena mereka menghargai, dia tahu. Misalnya ada warkop di Pindrang namanya Warkop Cikiang. Mereka orang Cina, sejak tahun 60-an mereka mendirikan, tapi alhamdulillah pelanggannya sampai bupati gubernur ada di sana minum, sampai Kapolres malah Iya. ya di sana.
Tapi mereka tahu, tapi mereka juga menghargai. Oh, dia tahu bahwa orang Muslim itu seperti ini modelnya kalau makanannya higienis. Ya. Apalagi Bang Aldi contohkan ya, kalau mereka punya hajatan yang menyembelih kambingnya atau hewannya adalah Pak Imam, Pak itu lebih bagus lagi. Artinya Anda bisa ikut makan. Kenapa? Karena sudah dibacakan Bismillah, tidak haram lagi. Cuma masalahnya memang kan harus ditahu apakah periuk yang dipakai, nah itu yang membuat biasa keraguan-keraguan di situ. Ya. Kalau ada keraguan seperti itu, Bang? Ya, da'ama ya ribuka ilama ya ribuka. Tinggalkan yang meragukan dan kerjakan apa tidak meragukan. Tapi contoh, biskuit mana manre? Ya biskuit saja, Saya pernah diundang di daerah apa itu daerah yang di Papua itu, daerah Dom, ya. Ada daerah Dom di situ, daerah operasi militer. Yeah. Kita menyeberang itu. Tapi alhamdulillah mereka menjaga hajatan pernikahan, tapi mereka pisahkan. Ini makanan untuk muslim, ini makanan untuk yang non muslim. Jadi mereka melakukan hajatan pernikahan. Dan kita diselikan, ini untuk muslim ini. Ya, waktu itu menikah adalah orang Manado. Ya. Dengan orang Papua, ketemu di sana. Alhamdulillah. Kita dihidangkan kok. Mereka rakur, mereka alhamdulillah. Bagus dan mereka tetap bekerja sama dengan kita. Artinya selama bukan masalah keyakinan. Ya, itu yang harus kita perpegangi. Tapi terkait dengan masalah keyakinan, nah itu tidak ada. Tidak ada kompromi, tetap ya. Makanya umat Islam boleh saja kita melakukan ucapan Gongsi Pacoi atau Selamat Natal dan Tahun Baru kepada mereka selama Anda kenal dengan mereka, ya. Tapi kalau misalnya Kementerian Agama melakukan itu perwakilan dari lembaga. Lembaganya bukan itu tidak masalah. Tapi kalau kita bertetangga itu berarti kita menghargai tetangga kita. Nah, itu maksudnya bukan berarti kalau kita mengucapkan sudah ikut keyakinan meskipun ada yang berpendapat seperti itu. Ya. Tapi kata Buya Yahya, Buya Rasi juga bahwa ucapan itu kan maknanya kan ada dua. Pertama, ketika engkau melapaskan kalimat Isa ibnullah, maka itu haram hukumnya. Tapi kalau engkau mengatakan dengan Natal dengan mengatakan Isa ibnu Maryam, maka silahkan dan itu boleh. Nah, gitu. Ya, sekedar informasi juga Bang Ude, Akbar Fatima itu kan pengelolanya non-muslim. Non-muslim. Tapi mereka setiap tahun mengadakan maulid. Maulid, betul. Saya pernah diundang kok maulid di sana. Jadi saya agak lucu memang ketika penceramah orang muslim, mungkin Bang Ude juga naik di mimbar baru di atasnya ada tanda salib. Ada tanda salib. Ya kayak gitu. Masih lebih tidak terlalu itu. Saya malah diundang sama keluarganya Ibu Leni itu yang notaris. Iya, Ibu Leni kan kenal kan orang-orang Chinese kan. Iya. Tapi ketika takziah meninggal orang tuanya, yang diundang ceramah adalah saya. Oh itu luar biasa lagi. Ya, tetap baik ini guys, Bang Ude. Iya. Halo, Bang Ude. Oke. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi yang dengar, itu Pak Adi juru bicaranya dulu itu yang menentang itu. Iya. Malasih Pak Adi, malasih. Mungkin belum konek itu Bang One. Dia pernah konek kapan? Alasan yang sedikit saya tahu katanya warga di situ belum diberitahu, belum ada kesepakatan, langsung mau dibangun. Bang One. Itulah makanya perlu ada komunikasi yang baik, intens. Kumpulkan semua ormas, terutama FKUB. Hadirkan itu, kemudian dialog lah. Keluarga bahagia. Bukan FMB, FKUB, Forum Komunikasi Umat Islam Beragama. Umat beragama. Ada orang bahagia. Jadi begini Pak Ustaz. Ini kan 5 jari kita ini kan. Nah, itu kan kalau tidak salah itu ibu jari pemerintah. Kalau telunjuk itu Bang Ude di situ. Ulama atau cendekiawan. Ya, ulama ya. Kalau di tengah itu yang ada senjatanya. Tentara, Polri. Aparat. Kalau yang telunjuk itu jari manis. Cendekiawan. Jari manis itu. Kalau yang jari terakhir Bang Ude masuk di situ. Cocok. Jadi kita sebagai orang Islam ini, karena ini hari bertoleransi yang kita bahas, bagaimana yang 5 ini bisa berfungsi dengan baik. Perlu Bang Ude sebagai ustaz yang bisa didengar di masyarakat, bukan berarti yang lain tidak didengar. Maksudnya bisa memberikan pemahaman 5 ini bagaimana pekerjaan yang harus dilaksanakan. Karena kalau 5 ini ada satu tidak melaksanakan, masyarakat tidak mau, berarti tidak bisa menggenggam. Tidak ikut anak jari. Jadi bagaimana ini Bang Ude supaya
kita tercerahkan dalam bulan Ramadan ini. Iya, iya. Baik. Supaya pemerintah kita, tentara kita, ulama kita, cendewan kita, masyarakat kita tahu betul fungsi dia sebagai apa di daerah Parepare ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Jadi gini, warahmatullahi wabarakatuh. pemerintah kan sangat cukup bijak ya melihat persoalan ini. Mereka tidak langsung mengeluarkan surat izin, tapi mereka itu meneliti dulu bagaimana prospeknya ini. Kemudian kalau mau bagus, ya memang pemerintah panggil RW, panggil RT, panggil lurah, camat yang setempat itu, seluruh komponen masyarakat, apa keluhannya kenapa sampai gini, lalu bicarakan apa kekhawatirannya. Kalau kekhawatiran itu tidak berdampak, tidak ada masalah. Maka disinilah dibutuhkan kebijakan pemerintah. Jadi tolak ukurnya kan di sini pemerintah sebenarnya. Kenapa? Iya. Karena kita atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Selama tidak mengganggu keyakinan kita, tidak ada masalah. Selama tidak mempengaruhi anak-anak kita, tidak ada masalah. Itu saja. Mereka kan hanya pendidikan. Toh, Iya. tidak ada masalah kan seperti itu. Di zaman Belanda, pendidikan yang ada hanya zaman Belanda. Mereka orang-orang Kristen kok. Tetapi orang-orang Islam masih juga sekolah di sana. Apakah mereka terpengaruh? Kan tidak. Andai kata mereka mau berkuasa seperti itu, mengatakan tidak usah sekolah anak bangsa ini, sudah tidak tercerdaskan kita. Kalau mau lihat toleransi seperti itu kan? Iya. Ya, kekhawatiran kita ini itu saja intinya, berdasar apa tidak berdasar. Ya kan gitu. Ya. Kalau memang punya dasar yang sangat kuat, alibinya kuat, maka itu bisa saja. Tapi kalau berdasar hanya sekedar halusinasi, hanya sekedar ulasan tok saja, tapi tidak punya reaksi ke masyarakat sesungguhnya, kan tidak juga. Seperti itu. Itu harus dilihat secara komprehensif. Jadi jangan kita hanya melihat itu dengan kondisi emosional kita. Saya dipengaruhi. Kenapa? Karena kita kadang-kadang begini, yang kita takutkan adalah fanatisme buta. Iya. Itu yang menghinggapi masyarakat kita. Mereka itu hanya melihat sisi buruknya orang. Mereka melihat sisi buruknya sebagian umat Islam, sebagian umat non-Islam, tanpa melihat bagaimana kerjasama itu. Coba lihat perekonomian yang di Parepare jalan karena orang-orang non-Muslim kan? Non-Muslim, ya betul. Coba bayangkan Cina. itu. Orang-orang Cina itu jalan. Apakah mereka mempengaruhi kalian? Kan tidak. Iya. Banyaknya orang-orang Islam yang bekerja kepada mereka. Iya. Mereka butuh penghasilan, butuh Biaya hidup. uang untuk makan. Mereka menolong kita. Sehingga itu kata Nabi, boleh bekerja dengan orang Yahudi dan boleh mengambil upah dari mereka. Itu tidak dilarang. Nabi kok berdampingan juga dengan orang-orang Yahudi, tapi tidak terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu. Artinya, Rasulullah sudah meletakkan dasar toleransi yang paling kuat. Itu ada apa? Namanya keteladanan. Iya. Nah, kalau kita seperti ini, tidak ada teladan dong. Iya. Ya. Makanya 5 ini Bu Jari, ini pemerintah. Jadi telunjuk adalah orang berilmu. Orang berilmu di sinilah yang memberikan pencerahan sebenarnya. Maka pencerahan itu dilakukan, jangan. Mereka juga anak-anak bangsa yang lebih tinggi. Kita ini bukan negara beragama, negara Pancasila. Itu dulu. Artinya persaudaraan bukan karena akidah, tapi persaudaraan karena karena kita negara kesatuan. Kalau ini yang dilanggar, ini kan sudah bablas. Berarti toleransi bukan lagi menjadi perekat NKRI. Karena kita selalu berdampak kepada fanatisme buta, selalu menganggap hal-hal yang lain itu buruk. Padahal mereka tidak. Mereka adalah bagian daripada mencerdaskan anak bangsa. Coba lihat undang-undang. Kan mencerdaskan generasi kan? Iya. Kalau kau halang-halangi mereka. Ada sisi lain yang sebenarnya kita harus lebih kuatkan daripada kecurigaan yang tidak berdasar. Yang tidak berdasar. Maksudnya begitu. Nah, kemudian ya ini TNI Polri. TNI Polri kan cukup bagus perannya. Dia netral, tidak pernah memihak. Makanya kalau ada yang kacau, itu didamaikan kedua-duanya. Ini, makanya dia di antara jari kita yang paling tinggi adalah jari tengah. Ya, karena diukur itu. Diukur tingginya orang kalau masuk TNI Polri. Kalau ceper nggak bisa. Nah, kalau ini jari manis itu orang kaya, karena itu yang pakai cincin. Iya. Orang kaya inilah yang dibutuhkan kontribusinya kepada masyarakat miskin. Ini jadi telunjuk rakyat. Rakyat ini kecil. Ya, tapi semua pemerintah bagian daripada rakyat. Makanya dia tidak boleh memihak, dia harus netral. Oke, ada masukan rakyat, oke, wali kota dengarkan. Ada masukan rakyat, ini harus dengarkan. Karena kalian adalah bagian daripada rakyat juga. Iya. Makanya yang jangan dipelihara adalah fanatisme buta. Iya. Tetapi harus melihat secara komprehensif. Bukan hanya wilayah per kecamatan, tidak. Tapi seluruh wilayah Kota Parepare. Toh, kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dampaknya kan kita rusak. Anda yang berbuat, kami semua rusak. Artinya Parepare intoleran. Itu sampai di pusat loh.
Ya, kita mungkin bisa mengingat bagaimana Poso waktu itu karena Itulah. intoleran akhirnya kan Itulah kacau. artinya gara-gara hal yang sedikit. Ambon. Iya. Gara-gara hal yang sedikit akhirnya melebar. Padahal itu hanya perkelahian anak muda, tapi lari kepada agama, ras selesai. Hancur kan sampai berapa banyak korban. Dan kita tidak berharap itu terjadi di Parepare. Kita tidak berharap seperti itu. Ya. Kita tidak ingin hanya ada perselisihan antar agama, kemudian kita hancur-hancuran di berbagai komponen masyarakat kita. Tidak usahlah lihat di contoh yang lain-lain. Seperti Myanmar bagaimana hancurnya, Kamboja di sana, bagaimana Thailand, bagaimana Filipina hancur karena masalah agama. Kita ini alhamdulillah masih ditolerir, masih bisa diperbaiki. Makanya tidak usah artinya kita mayoritas, tapi juga kita jangan menginjak-injak yang minoritas. Yuk kita saling menghargai, silahkan kita beribadah, lana amaluna walana amalukum. Ikuti saja apa yang kamu yakini benarnya. Tetapi itu punya dasar adalah iman dan takwa kepada Allah. Saya yakin bahwa Rasulullah andai kata hidup di masa sekarang, beliau juga tidak pernah menginginkan yang seperti itu, tapi beliau memberikan solusi dan pandangan. Tapi semua itu sudah ada dalam hadis Nabi, ya, bahwa kita ini adalah umat yang terbaik, umat yang satu, bersumber dari nenek moyang kita, yakni Nabi Adam alaihissalam. Iya, sebelum saya terima lagi Bang One, minta maaf ini ada dari tadi pertanyaan masuk di Facebook. Ini masalah umrah ya. Iya. Ini keponakannya mau membadal umrahkan tantenya. Iya. Dan nanti di Mekah baru telepon bahwa saya mau iya, boleh yang membadalkan itu, umrah badal itu dibolehkan dibadalkan satu, karena ada orang yang memang sudah meninggal dunia. Itu bisa dibadalkan. Kalau dia masih hidup, belum. Kecuali kalau itu orang tidak sanggup lagi untuk berjalan dan memang fisiknya tidak mampu untuk melakukan umrah. Ya, maka dia boleh dibadalkan. Badal umrah. Jadi Allahumma umratan an. Jadi kalau kita mau lihatnya begitu, Allahumma umratan an, disebutkan namanya orang yang kita mau umrahkan. Boleh dibadalkan umrahnya. Umrah badal namanya. Ya. Ya, jadi kalau orang meninggal atau orangnya sakit atau tidak sempat lagi dan tidak bisa lagi melaksanakan umrah, memang fisiknya sudah, apakah dia tidak bisa jalan atau lumpuh atau bagaimana, maka dia boleh diumrahkan. Iya, jadi begitu Pak Fadli ya. Kalau kurang jelas masih boleh, masih ada waktu. Ustaz. Iya. Silakan. Kan ada gereja itu dekat. Di mana? Itu gereja yang Kristen, gereja Kristen ya. Tapi kelurahan Ujung Bulu. Ujung Bulu. Iya. Tidak peta mapakur ke sana. Iya. Oh iya. Ditanya sama satu ya. Iya. Itu saya kalau bulan puasa begini mau lebaran berikan sebuah bingkisan. Iya. Agak jasa Pak yang parcel. Itu. Kalau Natal saya juga datang memberikan kue bolu apa kan? Iya. Saya juga pernah begini Pak Ustaz. Saya pernah cerita di Kalimantan, saya punya teman banyak non-muslim. Iya. Tapi begitu malam Natal, kita dipanggil ke rumahnya. Iya. Kan majai ko, noli ki janggotai. Iya. Tapi di sisi lain di situ ada makanan sudah tersedia dengan kata-kata ini muslim, ini non-muslim. Iya. Jadi kami ini ya waktu itu karena kami namanya pemain bola Magalang Mobi Mandre. Jadi kami makan tapi makan ayam terasa lain. Terasa lain rasanya. Mungkin saya pribadi bilang mungkin nasi rono muslimnya apa nasi rono muslimnya. Iya. Bagaimana itu Pak Ustaz? Apakah sudah najis itu saya makan begitu? Karena kami kan tidak tahu, tapi roh gue wantri bisa apa utaru nih awakku dia wantri. Iya. Yang kedua, ada orang itu Islam dengan non Muslim kawin, tapi sama-sama dijalankan agamanya. Oh nikah ya, oke. Bolehkah itu? Karena saya tak usah sebut, tapi ada di wargaku begitu, masing-masing jalan. Iya. Yang Islam jalankan agamanya. Yang istrinya non Muslim jalan juga. Jadi semua jalan dalam satu keluarga. Itulah hebatnya bagaimana cinta. Menurut agama kita itu Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang pertama itu makan ya, makan yang muslim. Ya, tapi kita makan serasa lain-lain ya karena kita selalu curiga. Makanya lain-lain. Tapi kalau kita tidak biasa aja seperti itu,
Makanya itu diajarkan oleh ulama kita. Lihat dalam bukunya Fiqhus Sunnah oleh Sayyid Sabiq, itu lebih berapelasi kepada mazhab Maliki. Jadi dijelaskan, kalau engkau pergi di satu daerah, lalu engkau menemukan daerah itu non-muslim, engkau makan daging, maka ucapkan saja Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tetap ada berkahnya. Iya. Ya. Tapi kok bata kok, tapi Ya. kok mana nih gagai. Tapi kalau jelas, maka boleh ditinggalkan. Tapi kalau Anda ragu, ulama itu dalam bukunya Sayyid Sabiq memberi penjelasan, baca saja Bismillah baru makan. Ya, ya. Nah gitu. Ya. Ya, boleh dikira makan. Ya, Bukan sama najis, dengan insyaallah. Pak Direkturnya Korpati kan juga saya agak dekat dengan beliau, Pak Dr. Hendrik itu kan. Iya. Kalau Natal biasa WA, Mas jalan-jalan ke rumah. Kita biasa ke situ, dia tunjukkan. Tapi Mas ini untuk Untuk, teman-teman yang Muslim, ini non Muslim, Non-Muslim, kebetulan. iya. Jadi kita tidak bertanya lagi. Iya, harusnya begitu. Mereka itu kan mereka sudah saling menghargai kita kan. Mereka tahu porsinya Iya. seperti itu. Oke, yang Kemudian kedua. nikah ya, Nikah. non muslim boleh, Bang One. Tetapi yang dibolehkan menikah di sini adalah laki-lakinya muslim, kemudian istrinya adalah Kristen misalnya. Ya, Jamal Mirdad. Boleh, tidak ada masalah. Kenapa? Yang mengucapkan ijab kabul adalah laki-laki. Laki. Oh, iya. Kecuali kalau laki-lakinya non muslim, lalu istrinya adalah muslim, maka itu tidak boleh, karena siapa yang mengucapkan ijab kabul? Nanti mereka bisa mengucapkan ijab kabul ketika mereka itu masuk Islam. Tapi agama dalam Al-Quran mengatakan la tunkihul musyrikati hatta yu'minna. Janganlah kau menikahi perempuan-perempuan musyrik hatta yu'minna, sebelum mereka beriman. Jadi sebaiknya memang harus beriman dulu, baru dia menikah. Tapi kalau ada melakukan pernikahan itu, maka menurut fikih, masalah fikih ya, dibolehkan karena laki-lakinya muslim, karena dia mengucapkan ijab kabul. Tapi persoalannya kalau menjalankan agama masing-masing tidak ada masalah. Berarti sama dengan Jamal Mirdad, dengan Lidah Kandau. Tetapi yang ketiga, yang dibolehkan lagi menikah di sini, maksudnya adalah ahlul kitab. Ya. Maksudnya ahlul kitab yang mana itu Ustaz? Yang memegang kitab Taurat dengan kitab Injil. Nah, itu boleh kalau ahlul kitab. Kenapa? Karena sejalan dengan ajaran Islam. Tidak ada masalah itu. Iya. Tetapi apakah sekarang masih ada ahlul kitab atau bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada lagi yang pegang kitab asli, kecuali Al-Quranul Karim tok saja. Nah, gitu. Seperti itu Bang One. Oke. Ya, nikah ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mau tanya, bagaimana hukumnya kalau ada teman non-muslim yang mengucapkan Assalamualaikum? Iya, boleh. Terus kita menjawabnya, tolong pencerahannya Pak Ustadz. Iya. Kita ada dua pendapat. Dari MUI kita menetapkan kalau ada non-muslim mengucapkan salam, maka jawab saja wa'alaikah. Waalaikumsalam. Wa'alaikah. Tapi ada juga mengatakan Ikut bisa dilanjutkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, karena saling mendoakan. Ya. Tapi kalau dalam Kapita Selekta Pendidikan Islam itu hanya dikatakan wa'alaika saja. Ya. Kalau Anda tahu dia non muslim, lalu dia memberi salam, assalamualaikum, mengatakan wa'alaika. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan boleh juga dipakai dengan lengkap waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, karena kita saling mendoakan. Iya. Tapi kenapa dikatakan wa'alaika? Karena prinsipnya karena inna dina indallahil Islam. Kita mengucapkan itu karena keselamatan itu hanya untukku, bukan untukmu. Itu maksudnya wa'alaika, untukku itu. Jadi Bukan etikanya untukmu. memang dijawab. Dijawab. Karena kalau Etikanya tidak menjawab, jawab ya. mungkin kan jadi tidak enak. Nah, itu makanya tadi saya awali dengan melapaskan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Kenapa? Karena kita pakai itu adalah moderasi beragama. Jadi setiap kita memulai kegiatan dan itu banyak peserta, kita tahu di situ ada non muslim, maka itu dipakai semua. Itu salam namo buddhaya. Gitu. Oke, tadi disinggung ini soal moderasi beragama. Ini kan sering-sering juga disosialisasikan sama Departemen Agama ini. Iya. Apa sebenarnya itu yang dimaksud dengan moderasi beragama, Pak Ustadz? Moderasi beragama itu memberikan porsi kepada orang-orang yang beragama melaksanakan ajaran agamanya sesuai dengan kepercayaan masing-masing tanpa mereka dihalang-halangi. Iya. Itu moderasi beragama itu sebenarnya. Jadi moderasi beragama bukan berarti kita ikut agama mereka ketika ada perayaan. Tetapi kalaupun ikut, misalnya Banser hanya menjaga ketentraman, ketenangan dari acara itu. Itu bagian daripada moderasi beragama. Jadi maksudnya begini, moderasi beragama itu bisa dipahami secara sederhana bahwa kalau mereka lagi di gereja, yuk jangan ganggu mereka. Iya. Biarkan mereka beribadah. Ya, itu lebih tinggi lagi dari kalimat yang namanya toleransi, karena yang dipakai dalam Kementerian Agama kan ada 3 sebenarnya dalam budaya kerjanya itu. Yeah. Integritas, kemudian profesionalitas, inovasi, kemudian ada tanggung jawab.
itu semua dipakai dalam moderasi beragama. Artinya tetap ada saling penghargaan, tetap kita saling menghormati siapapun yang berbicara di depan kita. Yuk pandang dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oke. Saya ke pertanyaan Facebook dulu sebelum ke pertanyaan WhatsApp. Ini ke Facebook dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah onani dapat membatalkan puasa? Dapat? Apakah dia wajib membayar kifarat? Iya. Dan dia berkifarat karena dia sengaja meninggalkan puasa. Ya, onani itu kan ya bentuk lain daripada hubungan seks sebenarnya di siang hari dengan istri. Dia halal, cuma dilarang pada bulan Ramadan. Onani itu sebenarnya dibolehkan dalam suami istri dalam hukum fikih begini. Mohon maaf ya, insan mesra. Kita tidak berbicara vulgar sesuatu penjelasan apapun saja. Ya. Hanya ini menjelaskan insan mesra bahwa dibolehkan onani bagi suami istri ketika syahwatnya muncul untuk istrinya sementara istri dalam keadaan haid. Nah, itu dibolehkan di situ. Seks tangan istilahnya, dibolehkan. Tapi kalau di bulan Ramadan, maka di siang hari, itu bisa membatalkan puasa, bahkan dia bisa membayar kafarat. Kafaratnya itu berpuasa selama 30 hari berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka dia hanya memberi makan fakir miskin anak yatim piatu sebanyak 60 orang. 60 orang. Iya. Itu. Oke, seperti itu Ibu Atika, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kemudian ke WhatsApp ini Pak Ustadz. Iya. Maaf, tadi gimana kalau ada muslim tapi difilmkan dia jadi Kristen, itu apa boleh? Itu kan adegan saja. Itu kan hanya pelakon ya, bukan pelakor. Iya. Pelakon yang seperti itu hanya pencitraan saja. Artinya mereka hanya memerankan tokoh itu karena memang orang-orang perfilman itu tidak melihat apakah dia Islam atau tidak. Dia hanya melihat karakter orang itu. Jadi anak-anak budayawan itu, orang-orang teater itu bisa melihat postur tubuh seseorang. Oh, ini cocok dengan Pangeran Diponegoro. Ini cocok dengan wajahnya dengan Sultan Hasanuddin. Meskipun dia Kristen, tapi mereka memainkan film bukan untuk menyebarkan agama, tetapi mereka mengisahkan tokoh itu. Kan tidak ada masalah memerankan seperti itu dan boleh. Meskipun ya kadang-kadang memang kita terpengaruh. Bagusnya ini. Padahal ternyata dia bukan umat Islam. Tapi kalau sebaliknya apakah itu orang non muslim yang memerankan orang Islam, apakah itu tidak merusak atau seperti apa? Tidak. Justru lebih bagus lagi karena dia terkadang istilahnya memberikan pemahaman kepada dirinya sendiri bahwa Islam seperti ini. Dan siapa tahu dan itu bisa menjadi jalan dia bisa masuk dalam Islam, dalam ajaran Islam karena dia secara tidak langsung mempelajari Islam dari situ. Berapa banyak bintang-bintang film yang dulunya Kristen, tapi kenapa bisa beralih ke Islam? Karena dia hanya diperankan sebagai tokoh Islam. Dan dia pelajari itu, skripnya. Dilihat, ternyata seperti ini. Pak dosen monitor ini, Pak dosen Sunandar Ambo Ahmad Asdiki. Alhamdulillah. Oke. Silakan. Terima kasih. Bagaimana dengan ini Pak Ustaz? Ada anggapan begini. Biasanya di setiap hari Natal itu kan ada pernik-pernik Natal yang biasa dipakai oleh orang non Muslim. Kayak misalnya topi. Santa Claus, atau dan sebagainya. Itu kan pakaian mereka. Ada yang bilang bahwa itu tidak boleh. Sedangkan simbol-simbol ya. Ya, simbol-simbol seperti kalau itu. Kalau itu dijadikan simbol, itu kan budaya mereka sebenarnya. Santa Claus itu kan lahirnya menurut legendanya itu adalah malaikat yang menjelma sebenarnya. Santa Claus itu bagi-bagi hadiah. Itu kan dalam istilahnya dalam dongeng orang-orang Kristen seperti itu. Jadi ada malaikat, kemudian banyak anak-anak yang berdoa minta, maka dia masuk melalui cerobong asap, bagi-bagi hadiah, bagi-bagi ampo kepada anak-anak. Itulah diibaratkan ada pohon Natal. Kemudian ada lampu-lampunya supaya sang malaikat Santa Claus itu masuk, kemudian melihat di sini disimpan hadiahnya kepada anak-anak itu. Kan memang biasa itu yang di supermarket ya, kadang memaksakan untuk menggunakan atribut itu sebagai teknik marketingnya. Iya, karena itu kan ya bicara pemasaran lagi seperti itu, bicara marketing lagi seperti itu. Tetapi selama dia pakai bukan untuk niat untuk membesarkan, ya sah-sah saja. Tapi selama dia pakai karena mau ikut-ikutan atau mau dikatakan bahwa saya bagian daripada itu tidak boleh. Kalau dia hanya sebagai simbol saja, maknanya bahwa ini hanya sekedar untuk istilahnya tameng bagi dia dalam pemasaran itu, dalam marketing itu, ya silahkan saja, tidak ada masalah, boleh kita pakai. Sama dengan mungkin berfoto di sama ketika kita berfoto ya. Saya begini, saya pernah sama dengan ketua MUI ya,
waktu di Jawa Tengah itu sampai ke Borobudur ya. Iya. Semua teman-teman naik ke Borobudur untuk foto-foto. Saya bersama di guru di bawah. Terus saya tanya, Pak Kiai, kenapa tidak naik? Untuk apa naik? Tempat ibadahnya mereka. Iya. Ya, mereka kan yang budaya apa itu, Hindu ya, Buddha. Ya, Candi Wesak, Borobudur Wesak ya. biasanya Wesak di situ. Candi Borobudur ya. Iya, Candi Borobudur. Jadi untuk apa kita naik ke sana? Mereka tempat ibadahnya orang-orang hidup Buddha di situ, enggak usah. Ya. Oh, di situ baru saya paham. Oh, seperti itu modelnya. Jadi ketika lama, akhirnya saya naik juga. Karena saya disuruh panggil. Oh, masih penasaran? Tidak. Saya enggak pernah nyentuh-nyentuh itu. Saya dibawa saja, ngapain juga naik. Jadi ternyata saya disuruh panggil. Panggil mi Ustaz. Panggil orang-orang itu turun ke bawah. Sudah lama itu. Iya, saya hanya disuruh panggil, akhirnya saya lihat juga, oh seperti ini penampakan Candi Borobudur. Ya, tapi saya melihatnya bukan dari segi bahwa tempat ibadah. Saya hanya melihatnya dari segi arsiteknya. Ya, arsiteknya, oh bangunannya, oh seperti ini. Dan itu yang kita pelajari dalam sejarah waktu SMP. Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Mendut, itu semua kan. Nah, tapi bukan sebagai pengkultusan, tidak. Tapi kita hanya melihat sebagai arsiteknya saja. Oh, seperti ini kalau orang-orang dulu membuat candi. Ya, nah, saya pun sempat ke sana Bang Ude sebelum dilarang. Sekarang kan dilarang, bahkan kalau saya apalagi foto-foto saya enggak. Ya, cuma sekedar foto saja, menikmati saja itu nih arsitekturnya. Oke, Bang Ude, kita minta maaf karena waktu memang karena durasi berbuka ini semakin hari saya lihat semakin nanti 18.13 kita berbuka. Di 18.13 ya. Oke, silakan Bang Ude untuk baik, insya mesra di mana saya berada. Alhamdulillah kita berada pada malam yang ke-15 bulan suci Ramadan dengan judul tema Sebentar Malam Toleransi Beragama Perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian fadilahnya siapa yang beribadah sebentar malam, maka semua malaikat, pemikul aras dan kursi akan mendoakannya. Insya mesra bahwa nilai toleransi memiliki akar kuat dari jati bangsa Indonesia. Oleh karena itu, toleransi di sini dimaksudkan adalah bekerja sama antara penganut agama, bukan bekerja sama melalui agama. Maka di situ ada toleransi umat beragama, toleransi antara penganut beragama, dan ada juga bagaimana kita bekerja sama dalam hal ekonomi dan apa saja. Yang jelas kita adalah berada pada negara kesatuan Republik Indonesia. Kita boleh jadi tidak bersaudara dalam agama, tapi kita bersaudara dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian. Bila itu wal hidayah, minallahi mustan wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan salah satunya sehat besok. Amin. Bisa menemani karena saya agak repot ini. Enggak tahu ini melurus, enggak tahu ini melurus. Betul ya. Saya minta maaf juga Bang Ude kalau selama interaksi kita saya agak biasa ada gerakan tambahan. Begitu repotnya ini Bang Dimas ini. Iya, program ini bisa disimak kembali melalui YouTube Radio Mesra, Mesradio Parepare, dan juga Anda bisa menyimak jam 6 pagi apabila ada penjelasan yang kurang jelas dan terlewatkan oleh Bang Ude. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. www.radiomesra.com